Halo Sobat Nextrend, balik lagi sama Fahmi. Kali ini gue mau ngebahas soal HP terbaru dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy A03. Meskipun ini hanya review dan kita belum megang barangnya langsung, tapi kayaknya gue memang sudah harus menginformasikan apa aja sih yang ada di Galaxy A03. Sebab gue sendiri pas ikut di acara peluncurannya itu kayak sedikit kaget. Sebab ada beberapa spesifikasi yang biasanya gua temuin di HP-HP harga 2-5 jutaan, tapi kali ini Samsung membenamkannya di HP 1 jutaan. Nah, buat yang penasaran langsung aja yuk tonton videonya sampai habis. Oke guys, hal yang mengesankan gue pertama kali di Samsung Galaxy A03 itu adalah desainnya. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya di sini untuk desain bodi belakangnya, gue ngerasa ini seperti HP-HP yang ada di kelas mid-range sampai kelas atas bahkan. Kalian bisa lihat bentuk modul kamera yang berbentuk persegi ini, itu tuh mengingatkan kita dengan salah satu brand, tapi kalian bisa ngeh juga nih kalau misalkan memang sudah mulai banyak brand-brand yang mengeluarkan modul kamera setipe. Tapi yaitu balik lagi, itu hanya ada di kelas-kelas menengah ke atas. Dan untuk Galaxy A03 dia ada di kelas entry level harga cuma 1 jutaan. Nah, terus nggak ketinggalan juga ya, untuk sensor kameranya itu juga desainnya udah dibentuk vertikal gitu dan lebih bold. Jadi memang sedikit mirip seperti HP-HP yang ada di kelas atasnya itu. Nah, untuk resolusinya ini juga membuat gue cukup tercengang ya, karena Samsung Galaxy A03 itu punya resolusi kamera utama sebesar 48 megapiksel. Sedangkan kalau misalkan sepengalaman gue, Samsung itu biasanya kalau yang kamera 48 megapiksel itu ada di range harga 2 juta ke atas. Nah, jadi ini HP 1 juta udah punya resolusi kamera 48 megapiksel, ini sih udah oke. Nah, terus di bagian depannya sih memang nggak ada perbedaan dari Galaxy S series lainnya ya. Poninya tetap pakai Infinity V display, terus di bagian dagunya bezelnya memang agak tebal, tapi overall desainnya itu menurut gue bisa menjadi sebuah standar baru di Galaxy S series, khususnya yang 1 jutaan. Karena dengan desain yang kayak gini tuh bikin kesan mahal dari HP-nya tuh keluar. Padahal buat orang yang nggak tahu, HP ini cuma harga 1 jutaan aja. Hal lain yang menarik dari Samsung Galaxy A03 adalah sektor daya tahannya. Soalnya HP yang satu ini tuh udah punya baterai 5000 mAh guys. Ini menurut gue adalah baterai yang cukup besar untuk HP 1 jutaan. Dengan begitu tuh kalian bisa dapetin HP yang bisa bertahan kurang lebih seharian lah. Contoh kayak misalkan gue nih pakai HP yang baterainya 5000 mAh. Ini bisa banget dipakai seharian, mulai dari ngetik, bikin video kayak gini, atau bahkan video callan berjam-jam itu tuh bisa banget. Jadi gue juga menilai kalau misalkan Samsung Galaxy A03 ini bisa banget buat kalian yang berprofesi sebagai driver ojol, atau bahkan kalian yang masih sekolah, mahasiswa, atau yang punya mobilitas tinggi di jalanan yang jarang ketemu sama colokan, ini bisa banget sih. Selain itu, Samsung Galaxy A03 ini juga punya dua opsi memori guys. Kalian tuh bisa milih sesuai kebutuhan kalian. Ada yang RAM-nya 3GB, ada yang RAM-nya 4GB. Nah, untuk memori penyimpanannya sendiri, yang RAM 3GB itu dikolaborasiin sama memori internal 32GB. Nah, kalau untuk yang RAM 4GB itu dibalut dengan memori internal 64GB. Nah, tapi jelas ya, dua harganya itu berbeda. Nanti gue kasih tahu di akhir video. Lalu hal menarik yang mungkin kalian juga belum banyak tahu, yaitu Samsung Galaxy A03 itu datang dengan chipset Unisoc T618. Mungkin kalian tuh masih bertanya-tanya dan masih asing ya dengan chipset Unisoc. Tapi tenang guys, kalau misalkan kita merujuk pada klaim Samsung, katanya sih chipset Unisoc T618 ini udah cocok banget di Samsung Galaxy A03. Bahkan gua sih sempet baca beberapa sumber ya, kalau misalkan penilaian terhadap chipset Unisoc yang satu ini tuh dikatakan lebih baik dibandingkan MediaTek Helio G35.
Tadi kita udah ngebahas soal hal-hal apa aja yang menarik dari Samsung Galaxy A03. Tapi gue juga nggak mau ngasih satu sisi penilaian aja. Gue mau kasih sisi penilaian yang mungkin belum ada, dan justru hal yang belum ada itu adalah sesuatu yang kalian perlukan. Jadi gini guys, Samsung Galaxy A03 ini belum punya perlindungan baik dari Corning Gorilla Glass ataupun dari yang lainnya. Jadi tuh kalian mesti hati-hati banget kalau misalkan pakai Samsung Galaxy A03. Jangan seenaknya kalau misalkan bawa HP ini tuh dengan gampangnya ngebanting HP ini, gua saranin jangan. Jadi kalian tuh kalau misalkan beli Samsung Galaxy A03, jangan lupa untuk beli softcase tambahan atau tambahin lagi kaca pelindung depannya. Selanjutnya yang perlu kalian waspadai dari Samsung Galaxy A03 ini, dia itu nggak punya sertifikasi IP6867 atau sertifikasi IP lainnya. Artinya, Samsung Galaxy A03 ini nggak tahan air ataupun debu guys. Kalian tuh harus bener-bener ngejaganya dengan baik. Gue tidak menyarankan ya buat para konsumen yang nantinya bakal beli Galaxy A03 untuk make HP ini di bawah curah hujan, apalagi kalau misalkan hujannya itu deres. Gua sangat tidak menyarankan. Jadi kalian itu harus ekstra proteksi lagi terhadap perangkat yang satu ini. Nah, hal terakhir yang gue sorotin itu adalah baterai. Loh, mungkin kalian bertanya-tanya ya, tadi baterai diunggulin gitu kan, 5000 mAh. Iya memang, kapasitasnya itu memang gede. Tapi Samsung Galaxy A03 nggak datang dengan fast charging guys. Jadi kalau misalkan kita berbicara soal durasi pengisian ya, bisa aja ya dari 0 sampai 100% itu kalian butuh waktu sekitar 2 jam atau bahkan lebih. Nah, gue sih di sini masih belum bisa kasih angka pastinya sebab Nextrend sendiri belum mendapatkan produknya, jadi belum bisa uji coba langsung. Oke guys, jadi tadi preview terkait Samsung Galaxy A03 yang bisa gua kasih tahu ke kalian. Semoga bisa jadi gambaran kalian. Nah, untuk harganya, yang varian RAM 3GB beserta memori penyimpanan 32GB, Samsung Galaxy A03 dijual dengan harga 1,59 jutaan. Sedangkan untuk varian tertinggi, RAM 4 dan memori 64GB itu dijual dengan harga 1,7 jutaan. Jadi kalau misalkan kalian mau beli HP ini, kalian pilih yang mana? Tulis aja langsung di kolom komentar, tapi jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan subscribe channel Nextrend. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya bersama gue Fahmi. Bye-bye!